bagaimana TQM bekerja. Jadi kemarin kita telah membahas tentang Total Quality Management yang berinteraksi secara erat dengan adanya pemberdayaan, dengan adanya pembelajaran organisasi, serta adanya inovasi di dalam sebuah perusahaan. Hmm. Jadi dalam satu perusahaan itu dibutuhkan yang namanya pemberdayaan. Jadi mengidentifikasi segala peluang dalam melakukan perbaikan. Lalu di dalam proses organisasi itu pun juga memperbaiki pemborosan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas. Serta inovasi ini yang paling penting. Jadi setiap divisi itu harus atau diharuskan itu untuk melakukan inovasi di dalam sebuah proses. Ya. Jadi yang namanya kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya di dunia ini tidak ada hal yang pasti. Ya. Yang pasti hanya satu, yaitu perubahan itu sendiri. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana TGM itu bekerja. Ya. Ada empat hal atau empat eh, bidang di dalam TGM ini. Yang pertama adalah employee relations. Ya. Yang kedua adalah operating procedures. Yang ketiga adalah customer satisfaction. Yang keempat adalah financial performance. Nah, jadi empat hal ini yang menjadi acuan di dalam TQM. Yang pertama adalah employee relations atau hubungan karyawan. Nah, di mana ya, TQM memandang karyawan sebagai aset penting dalam sebuah organisasi ya, dan mendorong adanya partisipasi aktif mereka dalam memproses pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas. Kalau dulu pimpinan itu adalah segalanya. Apa kata pimpinan itu yang dilakukan. Tapi saat ini di dalam suatu perusahaan itu tidak employee atau karyawan itu juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas. Karena bisa jadi pandangan dari pimpinan itu belum tentu eh, benar, belum tentu benar. Tetapi ketika kita lihat, nah dari sisi karyawan itu pun juga akan berbeda. Nah, mana dari pandangan karyawan dan pandangan pimpinan itu disatukan, mana jalan yang terbaik. Nah, seperti itu. TGM mendorong adanya kolaborasi, ya, teamwork atau tim kerja, dan pemberdayaan karyawan. Jadi antara karyawan, nggih, ya, adanya karyawan dan atasan itu semuanya saling berkaitan, ya, saling kerjasama. Di mana ini melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, jadi yang namanya TQM itu selalu mendorong agar karyawan itu juga diadakan pelatihan, ya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi setiap setahun itu pasti akan ada upgrade skill. Ya. Yang kedua adalah pemberian umpan balik yang konstruktif. Ya, jadi karyawan itu boleh mengkritik, tetapi yang membangun. Ya. Jadi antara atasan dan bawahan itu saling bekerja sama. Tidak hanya kalau di perusahaan itu, apalagi di TGM ini, tidak ada hal mutlak dari pimpinan, tetapi mereka berdiskusi mana yang jalan yang terbaik. Yang ketiga itu adalah pengakuan atas kontribusi mereka. Nah, jadi kalau di TGM ini adalah ketika kamu berprestasi, maka kamu akan diberikan reward atau hadiah, bonus dan lain sebagainya. Tapi ketika melakukan kesalahan ya, atau tidak mencapai target itu ada yang namanya hukuman juga, ya punish and jadi hukuman dan hadiah. Serta upaya untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Ya. Jadi ketika kita memandang karyawan itu juga merupakan aset yang penting, maka kita harus menjaganya. Maka kita harus
mengelolanya dengan baik. Karena yang namanya karyawan itu juga adalah manusia. Ya, ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada karyawan kita, ya, memberikan apa yang mereka mau, ya, tentunya ketika karyawan mau pada contohnya gajinya 2 juta, pengennya naik ke 3 juta. Ya, perusahaan pun juga akan memberikan target. Ya, kalau gaji pokok akan tetap 2 juta, Mas. Tapi ketika Anda ingin mendapatkan tambahan penghasilan, maka selesaikan targetnya, maka akan diberikan bonus. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah operating prosedur atau prosedur operasional. Ya. TGM menekankan pentingnya memiliki prosedur operasional yang jelas dan terstandarisasi. Ya. Hal ini melibatkan identifikasi dan dokumentasi proses bisnis. Ya. Jadi adanya pemantauan kinerja dan pengukuran untuk mengidentifikasi penyimpangan dan kesepakatan atau kesempatan perbaikan. Nah, jadi di TGM ini ketika tidak ada dokumentasi, berarti teman-teman tidak bekerja. Ya, maka perlu adanya dokumentasi. Ya, jadi eh, itu, jadi harus ada foto ataupun before afternya, ya, sebelum diperbaiki seperti apa, setelah diperbaiki seperti apa. Nah, seperti itu. Untuk apa? Untuk melihat pemantauan kerja itu lebih kinerja itu lebih mudah. Ya. Dan itu pun akan terlihat ketika adanya dokumentasi, ya selain foto dan juga laporan, itu pun akan lebih mudah mengidentifikasi penyimpangan dan kesempatan perbaikan. Jadi ketika ada hal yang kurang baik, ya, contohnya omset perusahaan itu yang tadinya 10 M, nah, turun menjadi 9 M, apa yang terjadi? Atau contohnya omset perusahaan itu 10 M, pengen naik ke 15 M, apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Adanya peluang perbaikan. Apakah perlu menambah karyawan ataukah perlu menambah budget promosi dan lain sebagainya. Nah, itu pun perlu diperhatikan. TGM juga mendorong adopsi praktek terbaik dalam operasi perusahaan, ya, termasuk penerapan teknologi yang relevan dan pembaruan berkelanjutan terhadap prosedur operasional untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Nah, jadi di dalam TGM ini tentunya akan lebih melihat bahwasanya apa nih yang bisa diperbaiki. Nah, apa nih yang harus ditingkatkan lagi. Ya, apakah perlu menambah mesin atau memperbaikan mesin ataupun perlu membuat mesin agar lebih cepat pekerjaannya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kepuasan pelanggan. Ya. TGM memiliki fokus yang kuat pada kepuasan pelanggan. Ya. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan, serta upaya untuk memberikan produk atau layanan yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Ya. TGM melibatkan pengumpulan umpan balik pelanggan, analisis kepuasan pelanggan, dan penerapan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan pelanggan. Prinsip-prinsip pelanggan adalah raja menjadi landasan dalam pendekatan TGM. Nah, jadi di dalam proses TGM ini memang berpikir bagaimana caranya agar customer, ya, jadi kembali lagi adalah customer luar maupun customer dalam, yaitu adalah karyawan, itu sama-sama merasakan kepuasan. Jadi ketika karyawan itu sebagai customer yang ada di dalam, maka bagaimana mereka bekerja dengan enjoy, bagaimana mereka bekerja dengan bahagia, untuk apa? Untuk mampu memenuhi atau melayani pelanggan dengan bahagia pula. Ya, ketika atmosfer kebahagiaan di dalam perusahaan itu tersampaikan kepada kepada pelanggan, maka itu akan lebih mudah. Ya, maka kepuasan pelanggan itu akan lebih mudah tercapai. Berikutnya adalah kinerja keuangan. Ya. TGM mengakui pentingnya kinerja keuangan yang baik dalam mencapai kesuksesan jangka panjang perusahaan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi. Ya.
TGM dapat mengurangi biaya produksi, menghindari kerugian yang disebabkan oleh cacat atau pengulangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, dalam TGM, kinerja keuangan dianalisis dan dipantau secara teratur untuk mengidentifikasi peluang penghematan, pengurangan borosa, dan peningkatan profitabilitas. Nah, jadi eh, di dalam kinerja keuangan itu ini pun berbeda-beda. Nah, jadi ketika perusahaan itu masih baru, maka bagaimana omset itu bisa naik. Nah, ketika omset sudah naik, maka berpikir nih bagaimana caranya melakukan penghematan. Mana nih operasional yang tidak seharusnya ada atau tidak diperlukan. Itu mampu dipangkas. Sama halnya seperti pemborosan-pemborosan. Ya. Contohnya adalah ketika kita masuk di kamar kecil, ya, ketika kita keluar harus mematikan air maupun mematikan listrik atau mematikan lampu. Nah, contohnya seperti itu. Itu pun mengurangi pemborosan meskipun itu kecil. Ya. Jadi ketika dihitung-hitung itu hanya Rp10 katakan seperti itu. Tapi kalau dikalikan terus-menerus itu kan juga banyak. Ya. Jadi di dalam TGM ini sendiri juga membuat agar operasional itu tetap berjalan dengan baik, kualitasnya juga berjalan baik, tetapi juga melihat mana nih hal-hal yang tidak perlu dilakukan atau yang harusnya dihemat. Ya, seperti itu. Secara keseluruhan, ya, TGM bekerja dengan mendorong kolaborasi antara karyawan, meningkatkan prosedur operasional, memprioritaskan kepuasan pelanggan, dan mencapai kinerja keuangan yang baik. Dengan pendekatan holistik ini, TGM berusaha untuk mencapai organisasi yang berfokus pada kualitas, inovasi, dan berkelanjutan. Jadi, harapan dari kita menerapkan TGM ini adalah karyawan itu merasa senang, ya, karena diajak berpikir, diajak berkolaborasi, tidak hanya dianggap sebagai mesin, tetapi juga diorangkan, ya. Dan juga kita eh, men- mengatur bagaimana prosedur operasional itu berjalan dengan baik, ya. Di semua aspek karyawan itu bekerja dengan visi dan misi dari perusahaan. Ya. Lalu kita pun juga akan mampu ketika karyawan, ya, dan operasionalnya itu bekerja dengan baik, maka otomatis kepuasan pelanggan itu akan tercapai. Ya. Sehingga apa? Sehingga kinerja keuangan itu akan berjalan dengan baik. Ya, pemasukan menjadi banyak dan tingkat pemborosannya itu cenderung lebih kecil. Ya, seperti itu.